Shalom sidang jemaat GKT Sinai yang dicintai dan mengasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam persekutuan doa malam bersama keluarga kita masing-masing. Dan secara khusus, minggu ini adalah minggu masa Advent yang pertama. Minggu penantian akan kelahiran Tuhan Sang Juru Selamat kita. Dan di tengah masa Advent yang pertama ini, firman Tuhan menyapa setiap kita dari Mazmur 27 ayat yang ke-14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Mari kita masuk dalam persekutuan doa kita. Receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Dunia gemas dan Rajamu lahirlah, beri hatimu kepadanya, bersama nyanyilah, bersama nyanyilah, bersama nyanyilah. Gemar dan nyanyilah, Tuhanmu berkata, bumi laut gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Yesus memerintahkan dengan anugerahnya, keadilan dan kebenaran, dan ajaib kasihnya, dan ajaib kasihnya, dan ajaib kasihnya, dan ajaib kasihnya, dan ajaib kasihnya. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa kami ada di surga, kami berterima kasih kepada Tuhan, memiliki waktu atau saat-saat untuk kami meneduhkan diri kami dalam doa. Dan sebelum kami masuk di dalam persekutuan doa syafaat kami rindu firman Allah menerangi hati dan pikiran kami sebagai pendoa. Kami menyambut firman-Mu Tuhan di dalam doa dan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagian firman Tuhan yang tadi saya bacakan kita menjadi tuntunan bagi kita untuk renungan doa pada malam hari ini. Terambil dari Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-14. Mazmur ini mengatakan demikian. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara butuh seni hidup yang namanya sabar untuk
dapat melakukan apa yang dikatakan oleh Mazmur pasal 27 tadi, yaitu nantikanlah Tuhan. Menanti Tuhan, menunggu Tuhan dalam setiap persoalan hidup ini. Padahal pekerjaan menanti, menunggu itu bukan pekerjaan yang mudah. Bahkan boleh dikatakan pekerjaan yang sukar dan membosankan. Mungkin kita bisa menghayatinya. Pernah tidak kita mengingat masa-masa waktu kita ngantri? Wah, itu perbuatan sepele, tetapi sering membuat kita jadi ngedumel. Ngedumel itu apa ya? Membuat kita mengeluh. Kok lama sih? Kok panjang sih antrian ini? Itu pekerjaan menanti, saudara. Menunggu giliran itu kelihatannya sepele, tetapi sering membuat kita merasa jengkel, membuat kita merasa mengeluh dan merasa susah. Tetapi justru ini yang menjadi seruan pemazmur. Nantikanlah Tuhan. Mungkin kalau keadaan kita sedang baik-baik saja, menanti Tuhan masih oke lah. Tetapi kalau situasi kita mulai genting dan kita diminta untuk tunggu Tuhan, wah, kita bisa kehilangan yang namanya kesabaran, saudara. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, perlu kita tahu bahwa Mazmur 27 ini adalah Mazmur doa. Kalau sudah mengerti hal ini, maka kita coba mengkaitkan seruan pemazmur dengan konteks kita hari ini yang sedang bersekutu dalam persekutuan doa, atau kita yang sedang berkomitmen menjadi pelayan Tuhan sebagai pendoa. Dengan kata lain, maka ciri pendoa adalah orang yang sabar pasti. Sabar untuk apa? Menantikan Tuhan. Sabar untuk apa? Menunggu Tuhan berperkara di tengah pergumulan kita. Menunggu jawaban Tuhan. Makanya pendoa itu biasanya orang-orang yang sabar, saudara. Atau orang-orang yang berkomitmen atau menjadikan pelayanan doa itu sebagai disiplin rohaninya. Sebenarnya dia juga sedang membangun dirinya, belajar untuk menjadi pribadi yang lebih sabar. Kenapa? Dia sedang menantikan Tuhan. Yang kedua, saudara, Mazmur ini adalah bukan cuma Mazmur doa, tetapi Mazmur doa dengan penuh keyakinan. Bukan sekedar pendoa, tapi pemazmur adalah pendoa yang penuh iman, penuh percaya. Kita dapat lihat dan meneguhkan hal ini melalui 2 ayat yang menyatakannya. Kalau bicara tentang ini adalah Mazmur keyakinan, kita bisa lihat di dalam ayat yang 1. Itulah keyakinan pemazmur. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Yang kedua, saudara, ada di dalam ayat yang ke-7 yang menunjukkan bahwa ini adalah mazmur doa. Dikatakan demikian. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Dan ayat yang ke-14 tadi menjadi konklusi atau puncaknya, saudara. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Pemazmur ingin menyampaikan kepada kita, sebagai pendoa, kita tidak boleh kehilangan kesabaran. Bentuknya apa itu, saudara, kehilangan kesabaran? Keyakinannya menjadi pudar. Oleh karena apa? Kok Tuhan belum jawab ya? Atau jawaban Tuhan kok masih tidak ya? Bukan ya ya? Kita masih perlu bersabar terus dan tidak pernah tidak menantikan Tuhan yang berkarya di balik doa kita. Saudara, mari dalam segala keadaan kita ingat kata pemazmur ini. Aman dalam perlindungan Tuhan. Hanya di dalam hadirat Allah lah tempat yang paling aman, nyaman, tentram, tenang. Maka kita jadi tahu sekarang alasannya mengapa orang Kristen nafasnya adalah doa. Karena ketika kita menjadi Kristen atau menjadi percaya pada Tuhan Yesus, bukan berarti persoalan menjadi hilang, saudara. Tetapi ketika ada persoalan, kita punya tempat perteduhan menghadapi pergumulan itu. Doa. Kita ada di dalam hadirat Allah. Kita dapat menjadi tenang karena Allah adalah tempat perlindungan dan benteng hidup kita. Ketika kita takut,
ketika kita gemetar, Allah menguatkan kita. Asal hidup dalam hadirat-Nya senantiasa. Asal engkau bersedia menantikan Tuhan senantiasa, menunggu, merindukan Tuhan hadir dalam hidup kita. Secara khusus di tengah persiapan kita merayakan Natal, pemazmur ini berbicara kuat bagi kita. Nantikanlah kedatangannya. Dan kalau dia sudah datang, itu sangat menguatkan kita, sangat menenangkan kita, sangat mendamaikan kita. Secara khusus saya mengkaitkannya dengan peristiwa Natal tahun 2023. Saya rindu kita semua adalah orang-orang yang berdoa pada Tuhan, yang merindukan hadirat Tuhan. Karena engkau tahu, hadirat-Nya adalah kekuatan bagi jiwa kita. Mari kita berdoa senantiasa, menantikan Tuhan senantiasa, dan melayani Dia melalui doa-doa kita. Mari kita masuk dalam saat hening. Sebab Natal tak
rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Mari kita masuk di dalam persekutuan doa. Yang pertama, mari kita berdoa untuk perayaan Natal yang sebentar lagi akan dirayakan di seluruh dunia oleh gerejanya. Kita berdoa melalui perayaan Natal, iman umat Tuhan dimanapun berada boleh bertumbuh, mengenal inti kekristenan, mengenal iman Kristen lebih dalam lagi, dan bertumbuh oleh karena iman itu. Mari kita berdoa supaya perayaan Natal tahun 2023 dijauhkan dari segala hal yang jahat. Umat Kristiani boleh merayakan Natal dengan kusyuk dan boleh menikmati berkat Natal di tahun ini. Mari kita bersama-sama berdoa untuk pokok doa ini. Amin. Yang kedua, kita doakan untuk perayaan Natal di tengah gereja kita di GKT Sinebatu. Ada Natal komisi-komisi dan juga Natal umum. Kita doakan Natal yang pertama dirayakan oleh komisi pria melalui event Sinai Menanam. Kita akan menanam pohon untuk lingkungan sekitar kita. Di daerah Jalibar kita punya rencana menanam 300 pohon. Kita doakan supaya ini menjadi kebaikan bagi alam sekitar kita. Kita juga doakan untuk perayaan Natal Komisi Wanita pada tanggal 4 Desember. Doakan juga untuk Natal pasangan muda di gereja kita pada tanggal 10 Desember. Natal Komisi Anak pada tanggal 17 Desember. Natal umum pada tanggal 25 Desember. Kita doakan supaya serangkaian ibadah perayaan Natal ini berjalan di dalam pertolongan Tuhan, memberkati, menumbuhkan iman jemaat GKT Sinebatu. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Amin. Yang berikutnya, mari kita berdoa pada hari Minggu besok. Ada 5 saudara kita yang akan menerima sakramen baptis dewasa dan juga CD. Kita doakan yang pertama untuk saudari Luna, saudari Karen, saudara Kevin. Kita doakan juga untuk saudara Wiwi. Kita doakan juga untuk saudara Jeremy. Kita doakan supaya kelima saudara kita dipersiapkan hatinya untuk diteguhkan imannya dan boleh mengikrarkan keyakinannya di hadapan Tuhan dan juga di hadapan jemaatnya. Mari kita berdoa untuk hal ini.
Amin. Kita berdoa hari Minggu ini juga akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus. Kita berdoa semua jemaat yang telah dibaptis dewasa atau telah disidi boleh mempersiapkan hati dan pikiran mereka hingga tiba waktunya hari Minggu besok mereka boleh menerima sakramen itu. Dan sakramen itu boleh menumbuhkan iman dan meneguhkan iman percaya setiap kita. Mari kita berdoa khususnya untuk saya sendiri, Pendeta Yosua Okvianto yang akan melaksanakan pelayanan sakramen perjamuan kudus ini. Kiranya Tuhan boleh menolong pelayanannya. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Amin. Saudara, kita selalu berdoa untuk perdamaian internasional yang saat ini terjadi perang antara negara Israel dan negara Palestina dan juga melibatkan beberapa negara pendukung mereka berdua. Kita doakan supaya Natal itu boleh memberikan inspirasi damai bagi kedua negara ini untuk mengambil langkah gencatan senjata, untuk mengambil langkah solusi damai bagi persoalan mereka, menghentikan perang supaya tidak ada lagi korban jiwa oleh karena sikap atau aksi perang yang mereka lakukan. Mari kita berdoa untuk perdamaian Israel dan Palestina. Amin. Kita doakan juga untuk bangsa dan negara kita, saudara. Kita doakan dalam proses demokrasi ataupun pemilihan presiden, pemimpin yang baru yang akan memimpin negeri kita ini, kita doakan supaya pemilihan presiden berjalan jujur, adil, dan juga damai, aman, ya, semuanya berjalan lancar, dan nanti siapapun yang terpilih itu adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Tuhan untuk memimpin negeri ini, mendatangkan damai dan sejahtera bagi bangsa Indonesia, bagi seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita berdoa untuk pokok doa yang ini. Amin. Saudara, mari kita bergandengan tangan dengan orang-orang di rumah kita yang saat ini kita bersekutu bersama-sama. Atau kalau kita sendirian,
Yakinlah bahwa Tuhan sedang memegang tangan kita yang sedang berdoa dan mendoakan untuk pergumulan pribadi kita. Apapun yang menjadi pergumulan doamu, sampaikan pada Tuhan. Tuhan akan mendengar dan menjawab sesuai dengan kehendak dan kasih juga kuasa-Nya. Mari kita berdoa untuk pergumulan pribadi kita. Amin. Saudara, secara khusus saya mengajak kita berdoa buat saudara-saudara kita yang menyambut Natal tahun 2023 ini di dalam situasi khusus. Mungkin mereka sedang sendiri, mungkin mereka ditemani tapi dalam keadaan sakit. Kita mengingat untuk para orang tua kita. Kita mengingat untuk saudara kita Bapak Yap Sohi yang saat ini ada di Surabaya, mendampingi istri yang sakit dan Natalan jauh dari GKT Sinebatu. Kita doakan juga untuk Ibu Gu Ekti, kita doakan untuk Ibu Hartati, kita doakan untuk Bapak Hin, kita doakan untuk Ibu Meti, orang tua dari Bapak Pendi Santoso. Kita doakan juga untuk ayah dari Ibu Winda. Kita doakan juga untuk saudara kita Michael yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar karena menjalani proses operasi dan masa pemulihannya. Kita doakan di tengah kesepian yang mungkin saja mereka alami, Natal boleh tetap hadir dalam kehidupan mereka. Yesus lahir di hati mereka, menguatkan mereka di tengah segala keterbatasan mereka. Mari kita secara khusus berdoa untuk orang-orang atau saudara-saudara kita yang terkasih ini. Mari kita berdoa. Amin. Mari saudara kita satukan doa dan mohon kita. Kita bersama-sama akan mengakhiri persekutuan doa malam ini dan saya akan memimpin di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan memberkati keluarga demi keluarga kami, sidang jemaat GKT Sinebatu. Kami saat ini bersekutu di rumah tangga kami masing-masing. Kami memuji Tuhan, membaca firman, dan melayani Tuhan melalui pelayanan doa kami. Tuhan dengarlah setiap doa dan mohon kami. Engkau juga tahu ya Tuhan, keluarga kami tidak luput dari pergumulan. Tapi biarlah Tuhan senantiasa menuntun menyertai kami. Dan itu boleh menjadi sumber kekuatan bagi kami untuk terus melangkah berjalan di dalam jalan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu boleh memasuki masa Advent yang pertama. Dan kami memohon Tuhan menolong kami untuk melewati masa-masa Advent berikutnya sampai tiba waktunya. Kami boleh menerima, menyediakan hati dan pikiran kami untuk Yesus lahir dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami akan mengakhiri persekutuan doa kami pada saat ini.
Kiranya berkat daripada Tuhan memberkati, menyertai kehidupan setiap kami, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Demikian persekutuan doa malam bersama keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sebab Natal